dari Al-Miqdam bin Ma'di Karib, di mana beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Ma mala'a adamiyun wi'an syarran min batan bihasbi ibni Adam ukulatin yuqimna sulbah fa in kana la mahala fa thuluthun li ta'amih wa thuluthun li syarabih wa thuluthun li syarabih wa thuluthun li nafasih." Ya, wa thuluthun li nafasih. Fa hadis ini ya sebagaimana riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah, riwayat Ahmad dengan sanad yang hasan. Di sini Nabi menjelaskan, ya, tadi sudah disebutkan penyebab penyakit dari luar, dari faktor medis penyebabnya adalah makanan, faktor dari luar. Makanya di sini Nabi menyebutkan tidak ada yang lebih buruk yang memenuhi anak Adam yang lebih buruk dari perutnya, nggak ada. Nggak ada yang lebih buruk dari perutnya. Perut kita itu sesuatu yang buruk untuk diisi sesuatu. Makanya Anda makan, mau Anda jadikan perut ini tong sampah atau tong obat, sebab penyakit atau sebab sehat, itu apa? Is our choice, ya, pilihan kita itu. Nah, makanya kemudian kata Nabi SAW, bihasbi min Adam ukhulatin yuqimna sulbah. Cukup bagi anak Adam makan itu beberapa suap sampai tulang punggung tegak. Sampai tulang punggung tegak, cukup. Di sini Ibnu Qayyim menyebutkan, disinilah kita ketahui ya martabatul hajah, kebutuhan makan primer seperti diajarkan Nabi. Ini makan hanya beberapa suap, bukan 4 sehat 5 ajib, bukan 4 sehat 5 sempurna, nggak harus. Aisyah yang badannya kurus jadi gemuk ideal, jadi berat badan ideal hanya karena apa? Timun sama kurma rutop, gemuk ideal. Nggak harus ada kambing, ada ayam, ada susu, nggak harus. Hanya 2 makanan ini. Kata Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin, dia mengatakan di sini ada rahasia dari Nabi untuk menjaga keseimbangan tubuh kita. Yang kurus jadi gemuk, yang kurus jadi ideal, yang gemuk menjadi ideal. Yang kurus naik ke ideal, yang gemuk turun ke ideal dengan makan seperti ini. Subhanallah. Kurang apa Islam? Urusan dunia akhirat diajarkan oleh Islam. Fa inna rahimakumullah. Fa Rasulullah menyebutkan, dan semua nabi itu dicoba oleh Allah. Nabi Ibrahim dicoba dengan api yang membara, yang akan membakar beliau. Ya. Nabi Musa dicoba dengan rasa ketakutan, dikejar-kejar pasukan Fir'aun. Nabi Isa ya dicoba dengan tanah yang kering. Nah, kok herannya Nabi Isa tempat bersalju kan aneh. Padahal Nabi Isa coba tanah kering kok jadikan tempat salju, ini aneh kan? Di mana Nabi Isa lahir nih? Nah, Nabi Muhammad dicoba dengan kemiskinan. Termasuk Nabi yang miskin. Ya, 2 bulan nggak keluar apa? Asap di dapurnya. Juga disebutkan dalam satu riwayat Nabi sahabat berkata, kunna ghazawna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam 7 ghazawat ya wa akalna al-jarad. Kami pernah berperang bersama Nabi, keluar berjihad bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selama 7 kali peperangan kami hanya makan apa? Al-jarad, belalang. Sahabat makan belalang. Sebagian sahabat disebutkan ada yang bergelantungan di pohon, daun-daun pohon dimakan, gak dapat makanan. Dalam perang Sifil Bahar, perang yang Rasulullah menunjuk Abu Ubaidah ibn Jarrah melewati pesisir pantai dengan 300 pasukan, Rasulullah hanya bekelin berapa kurma. Satu sahabat hanya bawa 1, 2, 3 kurma. Kurma gak langsung dimakan, dijilat, disimpan, dijilat, disimpan. Kalau dimakan langsung habis, tapi kalau dijilat manis masih ada, simpan. Islam jaya bukan karena makanan. Islam jaya bukan karena badan gemuk-gemukan. Islam jaya bukan karena kita ikut fitness. Islam jaya bukan karena kita apa? Punya senjata, bukan. Islam jaya bukan karena kita terampil membidik, bukan. Islam jaya karena iman. Islam jaya karena tauhid. Islam jaya karena apa? Karena doanya orang-orang miskin, doanya orang-orang lemah, ibadah-ibadah mereka. Ini sebagaimana nasihat Rasulullah kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, yang dia termasuk sahabat yang jago memanah, dan dia orang yang pertama kali melemparkan anak panahnya di perang Badar, dan dia merasa berhak mendapat harta rampasan perang lebih banyak dibanding sahabat yang lainnya.
Ya, sebagaimana datang riwayat dari putra Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Nabi mengingatkan demikian. Islam jaya bukan karena kita, senjata kita, bukan karena kalian, bukan, tapi karena doanya orang-orang lemah, karena sholatnya mereka, karena orang miskin. Subhanallah, ajib. Demi Allah, musuh-musuh Allah dari zaman Nabi Muhammad sampai zaman sekarang di negeri kita, mereka itu nggak takut umat Islam punya senjata, enggak. Mereka nggak takut Islam itu persenjataannya kuat, nggak takut. Ya, kenapa? Karena persenjataan mereka musuh-musuh Allah lebih kuat daripada kita. Adapun Irak katanya punya bom nuklir, itu hanya rekayasa. Padahal buktinya nggak ada, dan mereka, ya, orang-orang kufar lebih kuat daripada Irak. Dibantailah kaum muslimin. Mereka takut bukan karena senjata kita, bukan karena kita fisiknya kuat-kuat. Mereka takut tatkala umat Islam pegang Al-Quran, pegang As-Sunnah, itu lebih ditakuti singa-singa Allah. Ya, kita lanjutkan insyaallah setelah adzan. Barakallahu fikum.